أسألك يا ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimulakan Allah SWT, berjumpa lagi dengan channel kita yaitu Irhamullah Besial. Hari ini kita sangat spesial. Di malam ini kita ada Ustadz Badrun Nafis dan Ustadz Hamdi. Ini merupakan tokoh yang sedang viral dengan lagu Wate Kasahu. Jadi beliau merupakan pengarang ataupun pencipta lirik syair Wate Kasahu yang sedang viral di Aceh, Indonesia dan di seluruh dunia. Dan insyaallah hari ini kita bersama beliau dan dengan Ustaz Hamdi selaku Ketua Remaja Masjid Berawi. Al-Furqan Berawi. Baiklah Ustaz, kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa ini masyarakat dengan viralnya Wate Kasahu ini penasaran Ustaz. Jadi asal usul bagaimana awal lahirnya lagu tersebut. Mungkin bisa Ustaz jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin banyak yang bertanya baru-baru ini bagaimana sih asal mula atau sebab daripada adanya aksi ini, adanya terciptanya lirik ini. Bisa kami ceritakan bahwa memang kegiatan aksi membangunkan sahur itu sudah kita jalankan selama 10 tahun lebih kurang. Dan saat itu memang sebelum 10 tahun yang lalu kita beberapa remaja yang ada sering tidur di masjid ini masih menggunakan metode yang seperti masjid-masjid biasa saja yang sedang ada saat ini. Mereka membangunkan sahur ala kadarnya, seala kadarnya. Kita juga seperti itu pada saat itu, Ustaz. Kita juga seperti itu pada saat itu. Namun karena adanya teguran dari beberapa warga, karena mungkin dianggap kurang santun atau kurang indah, dan sehingga oleh warga sendiri meminta agar tidak dibangunkan dengan cara seperti itu. Jadi pada malam itu Ustaz, kami sedang duduk-duduk sambil menunggu waktu sahur juga. Ada beberapa teman-teman yang di malam itu. Jadi karena ada teguran seperti itu, usullah maksudnya kita membangunkan dengan metode syair atau kita sebut diki Aceh. Cuma kita buat lirik sedikit. Jadi pada saat itu kebetulan waktu malam itu ada beberapa orang itu termasuk pembina remaja masjid Bang Irfan Fadli, kemudian ada Khairul juga waktu malam itu, ada Hamdi Halim juga beberapa kawan-kawan yang lain. Oleh teman-teman ini menawarkan kepada saya sendiri, karena mungkin pada saat itu saya kuliahnya di sastra Arab. Oh, sastra, makanya lebih ke syair ya. Jadi mereka mempercayakan kepada saya untuk menciptakan lirik. Dan saya mau aja waktu itu saya menciptakan lirik, cuman dengan syarat perjanjian jangan saya yang bawakan. Jadi kebetulan Khairul ini, ada teman saya tuh Khairul, dia sangat bersemangat untuk membawakan. Jadi saya bilang boleh, oke, kalau itu saya yang buat, Khairul yang bawa. Oke, saya cipta waktu malam itu. Dalam semalam tuh saat saya buat. Luar biasa ya. Nanti semalam bisa mendapatkan ide dari mana ini? Karena sebenarnya ini kan liriknya, kemudian iramanya itu dari mana? Kalau irama sendiri itu mungkin dari yang irama seperti Rapa Igel yang Ustaz. Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Sementara kalau lirik itu kita juga memasukkan dalam lirik itu adalah ajakan-ajakan untuk mari kita sahur. Kemudian dalam bait yang pertama itu kami menceritakan bahwasanya kalau sahur itu kita panaskan nasi, kita panaskan buah. Artinya seperti kalau biasanya kan kalau warga di rumah kan, orang-orang di rumah itu
mereka makanan sudah ada bisa tersedia, cuman perlu dipanaskan waktu sahur. Kemudian di bait yang kedua saya tambahkan fadilah daripada makan sahur itu sendiri, maksudnya keutamaan manfaat dari makan sahur itu sendiri. Kemudian waktu di bait yang ketiga ya sedikit menjelaskan tentang fadilah di bulan Ramadan. Kalau boleh tahu Ustaz, ini penasaran nih, berapa jam kira-kira? Kalau kita tadi dikatakan semalam tuh, itu kalau kita bilang jamnya itu berapa jam kira-kira bisa kita semua lirik? Sambil kawan-kawan bercerita, saya langsung pegang HP, saya langsung rangkai kata-kata, itu lebih kurang Ustaz 1 jam Ustaz. 1 jam, Masya Allah, 1 jam bisa membuat lirik seperti itu. Nanti gak rugi kuliah di sastra ya. Jadi ketika dijanjikan pasti ada respon daripada masyarakat ya. Itu bagaimana respon? Mungkin tadinya kan cara membangunkannya dengan teriak-teriak tanpa ada sebuah seni, tapi kemudian malam kedua sudah mulai ada, itu bagaimana respon masyarakat? Jadi Ustaz, waktu malam itu memang setelah saya buat lirik itu dan pakai HP saya tawarkan ke Khairul gini, gimana? Oke kata Khairul. Kita bawakan, kita waktu malam itu lebih kurang ada sekitar 4 orang atau 5 orang Ustaz. Oh, timnya ya? Dan itu masih juga sedikit was-was itu karena kan ini kan merupakan inovasi yang baru. Jadi agak sedikit was-was karena takut nanti kena tegur lagi. Gitu kan. Ternyata alhamdulillah waktu malam itu terlaksana dengan baik, tidak ada teguran yang waktu di dalam pelaksanaannya. Kemudian keesokan harinya daripada respon ibu-ibu sudah merasa wah ada yang baru, ada yang baru, ada yang beda ya, beda gitu kan, dan indah maksudnya kan. Jadi mereka juga menyampaikan kesenangan, misalnya mereka sangat senang terhadap apa yang telah kami lakukan semalam. Maka disitulah kami mulai berlanjut untuk membangunkan sahur dengan metode syair. Berarti itu dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan atau sampai 20 Ramadan? Tahun pertama itu kita sampai 20 Ramadan. Cuman waktu malam itu bukan malam pertama Ustaz. Oh, bukan malam itu bukan malam pertama. Saya juga nggak ingat lagi itu malam keberapa, tapi yang jelas bukan malam pertama Ramadan. Tapi yang kita bangunkan ini sampai malam ke-20. Karena kan memasuki 21 Ramadan kita sudah ada jamaah qiyamul lail. Kemudian apa ada perbedaan lirik? Yang dulu kan liriknya gini, sekarang beda ataupun iramanya itu bagaimana? Ada perbedaan atau sama? Kalau liriknya sendiri Ustaz, saya menambahkan ini Ustaz. Waktu di lirik malam terakhir, saya tambahkan satu bait lagi. Satu bait lagi, artinya dalam lirik itu, dalam bait itu kita istilahnya semacam menitik pesan mohon maaf gitu. Mohon maaf dan mungkin ada tingkah laku yang ataupun kita menyampaikan bahwasanya inilah remaja perawi. Dan itu khusus di malam 20 Ustaz gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini kan udah lagi viral di Malaysia. Kalau di Indonesia itu sudah viral seminggu sebelumnya, dan sekarang ini lagi viral di Malaysia dan negara-negara sahabat lainnya. Nah itu selaku pencipta lagu ataupun lirik syair itu bagaimana pendapat, respon, apakah bahagia, senang ataupun bagaimana? Tentunya kami bersyukur pada Allah Ta'ala, dan juga kami sangat bersyukur. Kami tentunya sangat bersyukur karena begini Ustaz, waktu malam itu memang tidak ada lain niat dan tujuan kami hanya untuk istilahnya bisa membangunkan warga sahur. Jadi memang ciptaan itu juga tercipta begitu saja, tidak ada dengan iming-iming lain, hanya untuk supaya bisa membangunkan warga sahur. Jadi syiar dengan syair. Jadi ini beliau mempopulerkan syiar dengan syair, dan beliau adalah abang kandungnya Nisfun Nahar, Nisfun Nahar ya, dipanggil dengan Anis ya, yang sedang viral ataupun sedang marak sekarang ini. Baik, kita beralih ke Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi merupakan ketua remaja Masjid Al-Furqan Merawi. Ustaz, ini kan masyarakat pun kepo nih, ingin tahu terkait dengan program ini kan salah satu program daripada remaja masjid. Mungkin bisa Ustaz sampaikan juga program-program yang lain yang sedang kita jalankan di sini selaku ketua remaja masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada juga di bidang lain Ustaz, di bidang misalnya di bidang tilawah kita pun ada ajarin anak-anak tilawah, terus ada di
di Zikir Maulid, Ustaz, Zikir Maulid, dari Khairat ya. Saya dengar termasuk zikir Maulid juga ada juara ya pas pawai takbiran ya. Jadi memang Barawi ini kota syariat ya, kampung syariat, kampung syariat di Kota Banda Aceh. Dan memang tidak salah pilih saya lihat. Memang dari banyak masjidnya kompak dengan program-program yang sangat bagus dan juga punya inovatif ataupun ide-ide yang sangat membangun. Kemudian bagaimana kekompakan daripada remaja Masjid Barawi di luar bulan Ramadan? Nah ini kan kita tahunya bulan Ramadan nih. Di luar bulan Ramadan bagaimana Ustaz? Ramadan alhamdulillah masih kompak ya. Di bulan Ramadan Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ini ya. Baik. Terjalin kekompakan itu karena Ustaz adanya kegiatan-kegiatan di masjid Ustaz. Banyaknya kegiatan-kegiatan di masjid seperti itulah. Kalau bulan Maulid kita adakan latihan zikir Maulid. Kalau nanti setelah selesai bulan Maulid kita buat kegiatan Dalail Khairat. Jadi mungkin situ agak karena satu. ini saya tanyakan karena beberapa masjid-masjid lain memang kekurangan kita remaja masjid, tidak kompak dan sebagainya. Inilah yang membuat kita pun salut ya masyarakat ketika melihat bagaimana anak-anak muda ya mereka tadarus ya malamnya Ustaz. Mereka tadarus sebelum mengumumkan sahur ya tadarus mereka. Berarti dari setelah sholat tarawih sampai menjelang ini ya sebelum sahur ya itu tadarus ya. Kemudian yang Ustaz saya tanyakan kembali dulu pertama sekali timnya berapa orang Ustaz? Pas pertama kali men-sharekan ini. Dulu Ustaz waktu masa-masa kami itu kalau yang kita kan metode menyampaikan syair ini bukan dengan berdiri Ustaz. Kalau sekarang kan adik-adik ini berdiri kan. Dulu. Kalau kita duduk kemarin itu seperti orang Dalail Khairat itu lebih kurang kadang-kadang ada 5, ada 6 gitu Ustaz. Ada 5, ada 6. Dan itu syekhnya waktu itu memang Khairul Ustaz kan. Khairul Syahab dia dulu aktivis remaja masjid juga. Dia yang sebagai syekhnya. Kalau saya ini hanya membantu backing vokal aja. Melakukan aksi ini kan melakukan live dulu, jadi mereka pun mengajak seluruh para warganet untuk yuk kita sahur. Oh, berarti ada melalui media juga. Iya, luar biasa ya. Jadi ini mendapat apresiasi dari berbagai macam kalangan. Jadi semua orang mendukung. Ya, saya lihat hampir tidak ada yang tidak suka dengan program ini. Ya, dan ini sangat-sangat dinantikan ya, khususnya oleh masyarakat Barawi. Tapi mungkin ada sedikit pesan lah kepada anak-anak muda untuk bagaimana memanfaatkan mudanya untuk berdakwah ya. Ini mungkin polanya berbeda, caranya berbeda. Nah, mungkin ada pesan dari Ustadz kepada anak muda biar makin kreatif ya dengan berbagai macam kegiatannya. Mungkin pesan kami kepada remaja-remaja itu mari kita tidak bosan-bosannya untuk menebar kebaikan, karena kebaikan yang kita tebar ini insya Allah akan Allah balas untuk kita sendiri juga itu. Dan masjid membutuhkan orang-orang yang kreatif. Karena masjid butuh selalunya kreatif para remaja untuk menarik masa para remaja datang hadir dalam masjid. Ini seperti program Dewan Masjid Indonesia ya, memakmurkan dan membuka masjid. Luar biasa.